Shalom, selamat siang semua yang di Indonesia. Selamat pagi yang di Belanda, yang di Belgia. Oke. Kita akan lihat Yohanes pasal yang keempat. Ya. Injil Yohanes pasal yang keempat. Baca ayat 2 dan ayat 3. Udah Yohanes pasal 4. Pak Yosafat. Rudi Yosafat. Amin. Udah, kita baca sama-sama saat ayat 2 dulu. Yohanes 4 ayat 2. 1, 2, 3. Oh, 3 dan 4 saya salah. Ayat 3, maaf. 1, 2, 3. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Nah, stop dulu. Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Coba perhatikan, apa artinya Yesus kembali lagi ke Galilea? Ayo, itu artinya, cepetan. Salah awalnya. Salah arah, bukan. Betul, itu pertanyaan yang jawaban penting, salah arah. Balik kembali. Perhatikan ya saudara, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus mengikuti. Walaupun mungkin kita berkata, loh kan sudah dari sana tadi. Untuk apa disuruh balik kembali? Wajar nggak kalau kita bertanya seperti itu? Nah, coba baca dulu. Matius 4 ayat 1. Nah, inilah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu siapa yang mimpin kita. Matius 4 ayat 1. Nanti kita kembali ke Yohanes 4. Sudah? 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa kepada gurun coba iblis. Nah, dibawa oleh Roh, dituntun oleh Roh, dia dipimpin oleh Roh. Untuk apa? Shopping? Ayo, untuk apa? Dicobai, dites. Saudara perhatikan. Nah, saya tanya, bisa nggak orang hidupnya disetir dikuasai oleh duit? Bisa. Contohnya, orang dagang, orang bisnis, orang yang cari proyek pemerintah. Misalnya pejabat, entah bupati, entah gubernur, suruh datang jam 4 pagi, berangkat tidak? Berangkat, gitu loh. Nah ini loh masalahnya. Ayo kita doa pagi jam 4. Jawabannya? Jangan tersinggung ya. Itu fakta tidak? Nah itu dia. Maka itu hidup kita bisa diatur, dipimpin. Maaf, semua kita pernah muda. Ayo, suara pacar kita atau suara mama kita yang lebih berkuasa kalau kita sedang pacaran? Wih, hebat. Ayo jawab yang lain pura-pura ini. Suara pacar kita atau suara mama kita lebih berkuasa mengatur kita? Nah pacar, muncul Tuhan. Yang mudah-mudahan gak jawab, awas kamu ya. Nah inilah fakta dalam hidup kita. Nah kembali ke Yohanes 4. Kira-kira siapa yang mengharuskan Tuhan Yesus balik lagi ke Galilea? Ya, siapa bisa jawab? Karena iya harus dia kembali lagi ke Galilea. Siapa yang menyuruh dia balik lagi ke Galilea kira-kira? Ayo jawab. Kita sudah belajar Matius 4. Ayo cepetan. Siapa yang menyuruh Yesus balik lagi ke Galilea? Jelas Roh Kudus, jelas Bapa di sorga. Ayat 4. Maaf. Baca ayat 6. Jam berapa waktu itu? Kenapa ini pada sibuk? Mau keluarin mobil, Oh ya. Ayo. Jawab. Ayat 6. Jam berapa situasi waktu itu? Pukul 12. Berarti panas atau sejuk? Di Timur Tengah ini. Terik. Nah saudara, sudah balik lagi. Ayat 4. Yohanes 4 ayat 4. 1, 2, 3. Dia harus melintasi daerah Samaria. Nah, saudara garis bawahi kata harus. Ayo kita bongkar. Kalau ada kata harus berarti apa itu artinya harus? Nggak enak, apalagi yang lain. Harus. Dipaksa, wajib. Tidak ada apa? Nggak ada pilihan. Dari Belanda ikut jawab ini. Wih keren ya. Tidak ada pilihan. Ya Pak Riki Semen terima kasih dipinjamkan Zoom-nya untuk kita belajar.
Ya, tepuk tangan Bapak Riki Semen memberikan Zoom-nya untuk kita pakai. Oke, terima kasih. Nggak ada pilihan, harus. Tadi dalam perjalanan dari Palagan ke sini, Hengki banyak tanya kepada saya. Nah, tanya gini, Papa, kenapa sih Papa itu kok gampang sekali? Dari Amerika sudah mapan di sana, suruh ke Papua berangkat. Saya jawab, karena saya nggak punya pilihan dalam hidup ini. Satu-satunya yang berhak mengatur saya, ya cuma Papa di surga. Nah, nggak punya pilihan. Ya, terus Hengki tanya lagi, Papa kok yakin kalau Roh Kudus bicara kepada Papa tentang seseorang? Pernah takut salah nggak? Jawaban saya sama, nggak punya pilihan. Kalau nggak punya pilihan itu orang nggak mikir salah, nggak pengen benar, ya cuma itu. Ngerti nggak? Nah, sekarang saya minta Hengki berikan hal pendek saja. Apa yang kamu pikir tadi waktu ada di mobil soal kesaksian ini? Ya, tunggu ya. Ayo Hengki jawab. Yang nggak punya pilihan. Nah, kira-kira Hengki mikir apa itu? Ya, ayo. Ini penting sekali. Ya. Kaget nggak waktu itu ya? Ya, kaget. Karena lihat posisi Papa di zona yang nyaman dan merubah pilihannya. Mengapa Papa mau ambil tindakan itu? Ya karena Papa jawab tidak ada pilihan itu. Itu yang saya tahu. Jadi apa yang Papa inginkan sesuai daging itu tidak ada lagi. Karena Tuhan yang Papa ikuti. Ya, jelas ya, harus karena nggak punya pilihan. Wah, terima kasih. Ibu Agatha jawabnya tepat sekali. Tidak punya pilihan. Oke, mari kita lanjut. Nah, kita tanya. Ya, kira-kira dalam kehidupan kita kalau kita suruh balik tengah hari jam 12 dan ingat zaman itu nggak ada mobil, nggak ada warung es, ngerti nggak pernyataan saya ini? Oke, nah ini konsep yang penting. Kalau kita ada pilihan dalam hidup, maka kata harus itu tidak akan terjadi di hidup kita, betul tidak? Karena begitu Tuhan tahu di hati kita ada pilihan, maka Tuhan nggak akan mengharuskan kita. Karena kita punya A, B, C yang mana. Maka itu begini anak-anak muda, bahkan semua kita, maaf saya beri contoh anak-anak muda. Jangan sekali-kali doa begini, ya entah yang pemuda atau yang pemudi, yang cowok atau yang cewek. Tuhan, aku ini tertarik pada 3 orang loh Tuhan, kira-kira yang mana? Nah, pertanyaan itu nggak akan pernah dijawab oleh Tuhan karena saudara sudah punya pilihan. Betul? Saudara pedagang, pengusaha, saudara properti. Waduh, uangku ini pas-pasan. Kok ada 3 pilihan rumah, yang mana? Jangan tanya Tuhan kalau saudara sudah punya pilihan. Coba baca 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, ini loh hebatnya Papa kita. Kalau kita mau hidup dipimpin dan berjalan di dalam roh. Ya. Oh, dari Den Haag juga ikut. Ya. Goedemorgen baru putar-putar. Udah? Baca 1, 2, 3. Tetapi Ulang. 1 Korintus 2:9. 1, 2, 3. tidak tertulis apa yang tidak pernah mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Nah, saya baca dari belakang. Semua yang disediakan Papa untuk kita yang mengasihi Dia itu selalu memenuhi 3 kriteria. 1, yang mata tidak pernah lihat. 2, yang telinga tidak pernah dengar. 3, yang gak pernah timbul di hati manusia. Nah, saudara renungkan. Apa bedanya belum pernah lihat dan tidak pernah lihat? Apa bedanya belum pernah dengar dan tidak pernah dengar? Ayo cepat jawab. Kalau tidak bagaimana? Kalau belum itu bagaimana? Ayo. Kalau belum ada kemungkinan hampir betul. Hampir betul, tapi belum tepat. Yang lain? Ayo, kalau belum bagaimana, kalau tidak bagaimana? Itu ya kita akan lihat satu hari nanti. Hampir betul, akan lihat satu hari. Coba Kalau beri. belum itu belum dapat.
diberi, belum ya. Oke, hampir betul. Mau dapat. Tapi Oke. belum. Iya, hampir betul. Oke, gini aja saya jawab. Belum. Ada kemungkinan, bukan juga. Begini jawabannya. Kalau belum, sekarang kita nggak tahu. Tapi di sana, di situ, di sini ada. Cuma kita belum lihat. Betul tidak? Itu kalau belum. Kalau tidak pernah dilihat oleh mata, di mana-mana belum ada. Tidak ada. Ngerti nggak kalimat ini, saudara? Maka itu ketika firman ini kita kenali, tolong perhatikan baik-baik. Jangan sekali-kali mereka-reka. Tahu kata mereka-reka? Apa ya? Mengira-ngira, nebak-nebak, apalagi? Ayo, ngira-ngira, nebak-nebak, mungkin ada-ada, berasumsi. Jangan. Jadi apa saja yang sudah muncul di hati kita, apa saja yang sudah muncul di pikiran kita, justru bukan itu yang Bapak sediakan. Dahsyat enggak? Maka itu lagi sekali kalimat terakhir, perhatikan ayat 9. Semua itu disediakan Bapa bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa itu? Segala sesuatu yang mata tidak pernah lihat, yang telinga tidak pernah dengar, yang enggak muncul di hati manusia. Saudara, ini luar biasa. Contohnya, komunitas kita Sungai Kehidupan sekarang ini belajar. Siapa pernah mikir bahwa ini akan ada seperti ini? Jelas ini skenario dari Bapa di surga. Bisa berkata amin enggak untuk ini? Ini luar biasa. Maka itu hidup yang seperti ini, maka muncul satu kata dalam ilmu jiwa, surprise. Tahu? Orang Belanda bilang verrassing. Ya, orang Jerman bilang Überraschung. Surprise, kejutan. Bukan terkejut loh, beda. Saudara, kalau hidup kita tiap hari dibuat surprise oleh Bapa di surga, kira-kira hidup ini seperti apa jadinya? Sukacita, apa? Indah. Sukacita, ayo apa lagi? Tiap hari ada surprise. Kaget-kaget, apalagi? Nah, secara psikologis, saudara, endorfin kita meningkat terus loh. Apalagi janji Tuhan di Ratapan 3 ayat 23. Yang belum tahu silakan buka. Ratapan 3 23. Selalu baru tiap pagi. Amin. Besar setiamu. Itu luar biasa. Nah, itu surprise. Tiap pagi itu surprise. Ada sesuatu yang baru. Maka itu kalau mau tidur malam, jangan mikir, aduh besok makan apa ya? Nah, kalau muncul nasi kuning di pikiranmu, justru nggak dapat itu dari Tuhan. Aduh, besok mau bagaimana ya? Bukan itu, sudahlah. Blank saja, netral saja. Nah, itu hidup saya sampai hari ini. Jadi saya nggak pernah mikir, gini, saya nggak pernah mereka-reka besok mau bagaimana, terserah Papa saya. Ya, ini berapa hari ini orang tanya. Jadi kapan meninggalkan Jogja? Saya juga belum tahu. Karena Roh Kudus belum nyuruh saya. Roh Kudus bilang, kamu cari tiket hari ini. Kalau ada hari ini kamu berangkat, kalau tidak ya besok. Oh ya? Ya udah. Nah, tadi pagi saya cari di Indomaret, nggak bisa. Langsung ke stasiun Tugu di Jogja. Oh, ternyata apa itu komputernya PJKA, apa KAI, PT KAI, se-Indonesia ini down. Nah, terus saya tanya, jadi gimana mau beli? Jangankan Bapak yang mau pergi besok, yang pergi hari aja kami pakai manual, nggak tahu bagaimana ini. Nah, ya udah, kami relax aja. Tapi saya usaha cari anak saya, karena gimana kalau pakai pesawat? Ada Pak, tapi 2 juta. Loh kok mahal? Karena lewat Surabaya dulu. Oh ya? Nah, saya tanya, oke, coba lewat Surabaya jam berapa? Pesawatnya berapa? Kan bisa pulang ke Bandara Juanda. Belum dijawab. Ternyata apa itu komputer kereta api Indonesia on, langsung dapat. Jadi besok malam saya berangkat. Jadi belum tahu mau bagaimana. Maka itu indah kalau kita dipimpin oleh Tuhan. Kembali ke Yohanes 4 ayat yang keempat. Maka kalau ada kata harus, dan Yesus harus melintasi Samaria, harus. Kalau saudara lihat peta dari Yudea ke Galilea, kalau lewat Samaria itu muter.
Nah, kenapa Papa di surga yang menyuruh anaknya Yesus Kristus Tuhan melintasi Samaria untuk ke Galilea? Kita tahu kisahnya. Hari itu ada seorang yang sedang memerlukan keselamatan. Dan indahnya orang ini, maaf saya berkata, profesinya pelacur. Ini lokasi Papa di surga, nggak pandang orang itu siapa, pokoknya orang. Logikanya ya saudara, logikanya. Ini kalau orang dagang, ya kalau orang dagang. Segampang-gampangnya mencapai suatu tempat untuk bisnis. Maaf ya saya pakai kata ini, segampang-gampangnya. Tetap mikir untung besar atau untung biasa saja. Besar dong, wajar. Apalagi kesulitan untuk mencapai ke sana itu nggak main-main. Ayo jujur, seorang bisnis pedagang kalau untuk ke sana aja sulit, terus udah dihitung-hitung, ya ampun, untungnya kecil sekali. Wajar nggak? Kalau nggak usah lah, cari aja yang lain. Ayo jawab, wajar tidak? Wajar. Nah, ini Papa kita. Ya, jangan pernah melakukan kehendak Papa, mikir untung rugi secara materi, tapi pikirkan jiwa-jiwa. Kok nggak ada yang amin? Untungnya di situ, jiwa-jiwa diselamatkan tidak. Tadi kita dengar dari Ibu Betty kesaksiannya, secara logika rugi tempat ini dipertahankan, nggak bisa dibuat apa-apa karena COVID-19. Tapi karena Tuhan bicara, ada keselamatan. Ya sudah. Kerjakan itu. Akhirnya puji Tuhan, Bu Betty bisa menampung 4 anak. Ini yang Tuhan percayakan. Jangan bilang, kok cuma 4? Boleh gak berpikir seperti itu? Kok cuma 4? Nah, cari satu aja susah. Nah, saudara, 1 jiwa. Maaf, pelacur lagi. Dari mana kita tahu pelacur? Coba lihat mulai ayat yang ke-8. Bacakan ayat 8, Yohanes 4. Ayo cepat, 1, 2, 3. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya. Yang lain tunggu suaranya mana? Jadi murid-murid disuruh pergi membeli makanan. Lah ini loh masalahnya. Kenapa? Karena murid-murid ini orang yang taat beragama Yahudi. Nah kalau Tuhan Yesus nggak nyelimurke, orang Jawa bilang, nggak mengalihkan perhatiannya, tetap di situ, pasti ribut. Hei guru, kenapa engkau ngomong pada perempuan ini? Begini, oh macam-macam ya. Kamu pergi dulu cari makan ke sana. Nah begitu mereka pergi, perempuan ini datang. Ya terus ayat berikut, ayat 8 sudah selesai? 9 sekarang, 1, 2, 3. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya. Minta minum kepada seorang Samaria. Sebab orang ini tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, ini musuhan. Maka itu kalau saudara ingat perumpamaan orang Samaria yang baik hati, nah itu aneh. Orang Samaria nolong orang Yahudi yang kena rampok. Mereka bermusuhan keras. Maka itu perempuan ini heran, loh, engkau orang Yahudi laki-laki lagi, masa ngomong pada perempuan Samaria? Tapi Tuhan Yesus bilang ayat 10. Ini dahsyat. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang kata-kata dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Saya engkau telah meminta kepadanya, dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. Ya, ini ada jawaban. Oh, 1 jiwa tak ternilai. Betul. Nah Tuhan Yesus ngomong, kamu nggak tahu yang ngomong dengan kamu itu siapa. Kalau kamu tahu, maka kamu akan minta minum daripadanya. Ya, nah Yesus bingung, orang sama ini bingung. Dia 11 berkata, kamu nggak punya timba, sumur ini dalam. Bagaimana kamu bisa kasih aku minum? Apakah engkau lebih besar daripada nenek moyang kami Yakub? Ayat 11 langsung. Tadi 10 sudah ya. Sekarang 12 saja supaya cepat. 1, 2, 3. Adakah engkau lebih besar daripada Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami Dan yang telah telah dari dalamnya. Terus? dia serta Anaknya dan ternak. Ya, ayat berapa? 13. jawab Yesus Ya. Barang siapa yang akan memberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Nah, kira-kira
Kalau kita jauh dari tempat air, saudara, nimba air aja jauh sekian kilometer jalan. Tiba-tiba ada orang nawari, kalau kamu minum air ini haus lagi, kalau kamu minum air kuberikan gak akan haus. Bahkan air itu jadi mata air dalam jiwamu. Mau tidak? Mau, gak repot-repot. Lihat ayat berikut. Apa jawaban Tuhan Yesus? Dari jawaban ini kita tahu apa profesi perempuan ini. 1, 2, 3. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah, terus? Kata Yesus, Nah ini, kata Yesus ini yang dahsyat. sini. Tunggu dulu. Saudara, masuk akal enggak? Minta air kok disambung dengan suami. Ayo, coba otak-atik suami, air suami. Nyambung enggak? Enggak nyambung. Tapi justru disitulah rahasianya. Apa jawab perempuan itu? Kata perempuan itu, kata Yesus, Nah, enggak punya suami. Karena memang enggak menikah. Lihat jawaban Tuhan Yesus. Tepat katamu, terus. Ya, lanjut. dalam hal ini kau berkata benar. Wih, maaf, jangan tersinggung. Dia punya koleksi laki-laki. Wih, maaf. Nah, apa profesinya? Kalau perempuan punya koleksi laki-laki, 6 lagi. Yang 5 pernah tinggal dengan kamu. Sekarang yang ke-6. Itu pun bukan suamimu. Tepat katamu. Oke, jawab. Jadi profesinya apa? Maaf. Ayo, apa profesinya? Pelacur. Ini loh saya ngajak saudara berpikir. Maaf, kalau disuruh milih menyelamatkan seorang menteri, seorang raja, seorang kaya atau pelacur. Maaf kalau disuruh milih ya. Ini pikiran manusia. Nah, lu enggak di pelacur ibu kata bilang. Puji Tuhan. Saudara, hanya untuk seorang pelacur. Papa di surga mengharuskan anaknya balik lagi ke Galilea dan lewat Samaria. Ini loh kasih Papa yang luar biasa. Hanya orang beragama, dengar ya, hanya orang beragama yang selalu menghakimi orang lain, betul atau salah? Nah, itu dia. Saudara, tapi lihat perjumpaan. Saya pernah memperagakan dialog ini dengan beberapa anak-anak saya. Ternyata nggak sampai 15 menit selesai. Bayangkan. Logikanya kalau perjumpaan nggak sampai 15 menit. Kira-kira punya dampak nggak ke hidup orang itu? Ayo kalau soal urusan bisnis saja perlu lama nggak? Iya, kadang-kadang sehari nggak selesai. Nyambung lagi. Kapan? Tapi hidup pelacur ini berubah. Lihat ayat 39. Nah, saudara kan kaget bagi yang belum tahu. Pertama kali Roh Kudus memberitahu saya kaget. Hah? Saudara, ternyata penginjil pertama di dunia, jangan tersinggung, bukan lulusan sekolah Alkitab, bukan lulusan sekolah teologi. Siapa dia? Baca ayat 39. 1. Seorang pelacur. Ya, itu penginjil pertama di dunia. Bukan mantan loh. Jangan bilang mantan. Nanti kita lihat. Baca. 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kubuat. Banyak, nggak sedikit loh, orang Samaria dari kota perempuan ini, yaitu Sikar, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Ayo baca, karena perkataan perempuan itu. Perkataannya panjang atau pendek? Ya, dia ngomongnya panjang atau pendek? Pendek. Bersaksi. Ya, jelas? Nah, saya tanya. Waktu perempuan ini berangkat dari rumah, maaf ya, statusnya apa? Pelacur. Waktu dia selesai berjumpa Yesus, dia balik ke rumah. Bagi tetangga-tetangganya, mereka masih melihat statusnya apa perempuan ini. Saudara, maaf ya. Logikanya,
sewaras-warasnya orang waras gitu loh. Kalau pelacur ngomong, maaf, perlu didengerin nggak sih? Maaf. Enggak. Tapi inilah kuasa perjumpaan yang luar biasa. Saudara dan saya adalah wakil Yesus di dunia. Katakan amin. Berapa banyak orang berjumpa dengan kita? Banyak atau sedikit? Banyak. Nah ini pertanyaannya, apa perubahannya? Dalam Roma 5, ya saudara, mulai 12 sampai 18. Nanti saya lihat waktunya. Ya nanti baca Roma 5, 12 sampai 18. Itu ada sebuah tulisan yang luar biasa. Artinya begini. Kuasa Injil, kuasa Kristus yang bekerja dalam hidup kita itu jauh lebih besar. Karena Roma 5, kalau saudara baca judul perikopnya Adam dan Kristus. Betul ya? Jadi di situ Paulus membandingkan Adam itu begini, Kristus itu begini. Nah, dalam segala perhitungan ternyata Kristus jauh lebih besar dari Adam. Betul tidak? Kristus lebih hebat dari Adam. Betul? Kuasa Kristus lebih berkuasa dari kuasa Adam. Tapi faktanya, mengapa Adam dan pengikutnya lebih berkuasa daripada pengikut Yesus? Di mana letaknya? Nah, di situ saya memberi ilustrasi ini. Nyamuk ya, kalau sekarang COVID-19. Barang kecil yang mata kita nggak lihat. Ya, begitu dia nyelinap ke hidup orang. Orang segede apa bisa KO. Bahkan yang meninggal nggak sedikit. Ngeri sekali. Coba pertanyaan saya. Roma 5-an 12 sampai 18 atau 19 ya. Coba saya tanya. Kuasa Yesus, kuasa Injil jelas lebih besar nggak dengan COVID-19? Nah, kenapa COVID-19 bisa mempengaruhi, merubah hidup orang? Kenapa Injil belum? Berarti kita pengikut Yesus yang salah. Nyamuk. Demam berdarah gara-gara apa? Nyamuk. Jangan bilang gara-gara Lombok atau Rica. Tapi awas ya. Malaria gara-gara nyamuk juga. Nah, saya punya ilustrasi ini loh saudara. Siapa pernah ngitung? Paling panjang umur nyamuk itu berapa? Ayo. Hari, bulan, tahun, cepetan. Hari. Ayo yang belajar. Berapa hari maksimal umur nyamuk? Iya, kira-kira semingguan, setelah itu mati. Betul? Nah, nyamuk yang segede itu, kalau dia membawa virus demam berdarah, membawa virus malaria, terus nempel ke hidup orang. Pertanyaan kedua, nyamuk itu kalau nempel ke tubuh orang berapa lama? Kamu bilang 1 jam, itu kulit badak gitu aja. Oh, kenapa? Kenapa? Detik. Betul? Iya, nggak sampai menit, detik. Ini yang saya mikir. Nyamuk yang nempel cuma berapa detik. Tubuh kita yang berapa juta kali. Ayo, orang itu nggak kira-kira dibanding badannya nyamuk dan badan kita. Jutaan kali nggak bedanya kok dihitung. Bahkan saya sering berkata gini, jangan tersinggung. Tai hidung kita seringkali lebih gede dari nyamuk. Loh, betul tidak? Lah kok bisa yang sekecil itu dan nempel ke hidup kita cuma berapa detik bisa merubah hidup manusia. Bahkan yang mati nggak sedikit gara-gara demam berdarah dan malaria. Saudara perhatikan firman ini. Nyamuk yang nempel. Oke? Nah, ngerti nggak ilustrasi yang saya berikan? Saudara dan saya kalau nempel ke orang atau orang nempel ke kita, ayo, apalagi yang berapa hari ini ikut Zoom, berapa jam itu ngomong di Zoom. Ayo, Inge, Hengki, sama lagi. Berapa jam itu? Philip, ya semuanya. Berjam-jam. Nah, pertanyaannya, bisa merubah hidup orang tidak? Saudara, hari ini kita belajar. Ayo, ini waktunya kita bisa merubah hidup orang lewat perjumpaan mereka dengan kita. Karena di dalam hidup kita ada virus Injil. Amin.
harus merubah. Maaf, saya ini hari Jumat kemarin dulu, ini kan Minggu. Saya dapat WhatsApp dari seorang. Nah, orang ini unik. Namanya Soeharto, bukan presiden ya. Sekarang dengan kami di Nabire. Nah, saya itu ketemu dia di Lopait Salatiga, di seberangnya Rawapening. Saya nggak kenal dia. Tiba-tiba Roh Kudus berkata kepada saya, kamu dekati orang itu dan kuliahkan dia. Oh ya? Nah, hari itu saya menghadiri wisuda sekolah Alkitab. No, karena ternyata, maaf, dia ini sudah 2 kali sekolah Alkitab, tapi bukan Kristen. Lah, karena sampai loh, jadi nggak ketahuan. Habis mereka nggak tanya. Lah, kamu ngapain sekolah itu? Saya mau cari salahnya Alkitab. Bayangkan, 2 kali masuk sekolah Alkitab, 1 Tawangmangu, kedua di Lopait di Pesat. Nggak ketahuan kalau dia bukan murid Yesus. Maka itu setelah diwawancara, walaupun dia lulus, nggak bisa diterima. Karena ada beberapa pertanyaan yang aneh. Tapi Roh Kudus suruh saya dekati. Nah, orang ini berkata, kalau hari itu Pak Daniel nggak dekati saya, nggak tanya ini, saya akan tetap di hidup saya yang lama. Wih, luar biasa. Akhirnya dia sekolah di Satya Wacana, saya biayai, ya ngambil matematika murni. Sekarang jadi guru, pernah jadi wakil kepala sekolah SMA kami di Nabire. Hidupnya dirubah Tuhan. Nah, dia itu terus masih penasaran. Ternyata hari Jumat yang lalu dia WA saya. Saya juga ada berapa yang saya lupa. Nah, coba bacakan Jeff sini. Nah, kamu pindah ke sini. Ya, saya bacakan ini. Beberapa hari yang lalu, Papi Eko cerita bahwa dulunya maniak sabung ayam. Nah, Papi Eko ini guru bahasa Mandarin kami di Nabire. Oke, terus dulu ya, maniak sabung ayam. Saya tanya, kapan berhentinya? Jawabnya, sejak pertama ketemu Koden. Ya, terus. Hari ini saya ngajar di Aras Tamar. Ada satu mahasiswa bernama Aneng Aura, umur 51 tahun, mantan penjudi sabung ayam. Nah, saya ini lupa yang siapa ini ya, terus. Anaknya bernama Kevin, kuliah di STMIK, Nabire. Ya. Yang kasih nama Kevin adalah pendeta Daniel Alexander waktu di Biak. Nah, keren ya. Sekali perjumpaan bisa merubah hidup orang. Ada juga jemaat SP3, namanya Yabes, nama dari Koden. Aslinya Safrudin, orang Bugis. Ya. Hidupnya berubah karena ngantar Koden ngojek dari Menara ke Bethlehem. Ya. Peristiwa ini sudah 20 tahun lalu, tapi saya baru dengar beberapa hari lalu ketika saya berkunjung. Sekarang menjadi hobi saya. Kalau ketemu orang baru, saya selalu tanya proses pertobatannya. Oke. Nah, saudara, saya harap saudara ngerti kesaksian ini. Lah, saya nggak tahu nih Pak Harto ini bisa ngumpulin orang-orang itu. Nah, yang Jabes tukang ojek ini menarik. Saya sudah lama cari dia, belum ketemu. Jadi suatu hari saudara, Menara Yerusalem itu gedung kami di Nabire yang pusatnya studio radio Swameka. Pas saya mau pulang, lah rumah kami diberi nama anak-anak itu Bethlehem. Nah, pas saya mau pulang, Roh Kudus bilang, kamu naik ojek. Oh ya? Saya pikir kenapa? Oke, saya tahu. Pasti Roh Kudus nyuruh sesuatu. Nah, yang lain maksa. Ada yang bawa mobil, bawa motor. Enggak. Saya mau naik ojek. Mereka tahu semuanya. Kalau Pak Daniel atau Koden atau Papa begitu, biarin. Pasti Roh Kudus nyuruh. Saya tunggu ojek, lewat seorang Neni Serfudin ini. Saudara, begitu saya naik ke motornya, Roh Kudus ngomong sesuatu. Ya udah, tapi kan masih di jalan. Nah, jadi saya nggak bisa ngomong kenceng. Nah, begitu saya bayar sampai rumah, dia bilang, Pak, boleh nggak saya masuk sebentar? Oh ya, kenapa? Maaf, saya tanya, apa perlu mau kencing, kamar kecil minum? Enggak, Pak, enggak. Terus dia itu badannya itu kayak goyang-goyang. Loh, saya pikir kenapa ini? Nah, belum sampai masuk ke rumah, dia masih pegang motornya. Pak, saya tanya, Bapak ini punya ilmu apa? Loh. Ilmu apa? Bapak tahu nggak? Selama saya bonceng Bapak, saya itu merinding. Saya seperti terbang. Badan saya jadi ringan. Ih, untung nggak jatuh kamu tadi bonceng. Saya tanya begitu. Nah, karena dia cerita, saya ngomong. Namamu siapa? Sarwudin. Panggilannya Udin. Udin, pas Bapak naik ke motormu. Maaf ya, Bapak ini pendeta. Saya cerita tentang masa kecilnya, saudara.
Tuan jamah dia luar biasa. Dia menangis di rumah saya. Ya udah saya doakan. Nah enggak tahu bagaimana ceritanya. Di akhir percaya Tuhan Yesus ya saya kasih nama dia Yabes. Tapi saya enggak tahu kalau dia masih di Nabire. Dan jadi jemaatnya Pak Soeharto ini. Baru Jumat kemarin. Ngerti enggak? Nah ngerti kisah ini saudara? Maka itu dalam hidup kita perlu sekali kita tuh menyadari kuasa apa dan kuasa siapa yang bekerja di hidup kita. Dan itu bisa merubah banyak orang. Malam pertama, ya Sabtu malam, Jumat malam, begitu saya tiba di Jogja, langsung anak saya yang menikah. Karena saya kesini untuk memberkati nikah, karena pernikahan mereka di Hotel Hyatt, jadi saya diinapkan di situ. Satu jiwa bagian konsiernya, namanya Dio. Nah, Roh Kudus bilang sesuatu. Nah, saudara, akhirnya Tuhan jamah dia. Saya minta nomor teleponnya. Kaget dia. Ya, Jumat malam saya sudah kontak dia. Kemarin malam saya ketemu lagi. Saya hari ini nggak ketemu karena dia masuk jam 3 ini. Kami sudah check out. Nah, dia kaget. Kenapa saya bisa tahu? Nah, di situ saya kenalkan siapa Tuhan Yesus. Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Tiap kali orang berjumpa kita atau kita berjumpa seseorang, harus terjadi perubahan. Katakan amin. Harus. Karena ada virus Injil itu dalam hidup kita. Jadi perlu virus itu tertular kepada banyak orang. Bayangkan yang COVID-19 saja cuma jarak 1 meter bisa nulari orang. Nah padahal kita tiap hari ya sebelum ini kita dempet-dempet orang. Harusnya begitu. Masih ingat kisah perempuan yang pendarahan 12 tahun? Betul ya? Aneh. Ayo saat itu kan orang banyak disebut berdesak-desakan. Betul? Berarti yang nyentuh Tuhan Yesus banyak atau sedikit? Banyak. Tetapi kenapa hanya ada satu sentuhan yang ditulis oleh Lukas, Yesus merasa kuasanya mengalir keluar. Maka itu ketika dia tanya, hei siapa yang nyentuh aku? Langsung Petrus jawab, ya nggak tahu banyak begini kok. Masih ingat ya? Yesus bilang enggak, ada satu yang beda sentuhannya itu. Alkitab menulis perempuan ini ketakutan. Ya kenapa ketakutan? Karena dia merasa jadi pencuri dong. Ya, betul enggak? Ini ada yang tanya, gimana cara kenalkan Tuhan Yesus ke orang yang belum kenal? Paling efektif caranya gampang. Kalau ada hadirat Tuhan, ada firman yang bekerja di hidup kita, maka orang itu akan merasa sesuatu. Ya, seperti pengalaman perempuan ini. Maka itu perlu sekali dalam hidup kita. Kuasa Roh Kudus bekerja terus. Nah, kalau orang itu saya tertarik seperti tukang ojek tadi, Saifuddin tadi. Bagaimana? Saya cuma bonceng, ya dibonceng. Tiba-tiba Roh Kudus buat sesuatu. Nah, yang kedua, yang tanya, Yesus ngomong soal air kepada perempuan itu. Karena memang perempuan itu sedang perlu air. Nah, bicaralah sesuai apa yang terjadi dengan antara kita dengan dia di saat yang sama. Misalnya saya pernah antri di bank, ya, antrinya panjang, ya saya nggak bisa keluar karena saya perlu. Nah kalau saya begitu saya tanya, Papa, saya harus berkati siapa? Begitu. Roh Kudus bilang, orang nomor 2 di depanmu. Oh ya, saya tanya yang baju mana? Itu sebut. Saya perhatikan terus. Ya, Tuhan itu luar biasa. Ternyata orang di depan saya, dia keluar karena dia nggak mau lama-lama. Lah kebetulan saya langsung ke dekat orang itu dong. Terus saya sambil ngomong kenalan. Ini maksud Tom apa? Nah, akhirnya saya ngomong soal uang. Ya, ternyata dia bilang ini masalah uang kuliah anaknya. Oh ya, nah saudara, tiba-tiba wajahnya itu berubah. Putus asa betul. Nah saya merasa ini orang putus asa. Terus saya tanya, kira-kira saya bisa bantu apa? Aduh, kalau ada orang bisa minjami dulu.
Sebetulnya saya ini juga antri ini percuma. Karena saya tahu saldo saya itu nggak cukup. Ya saya tahu ya, kenapa antri? Saya cuma pura-pura tanya. Ya siapa tahu ada. Oke gini ya. Nggak usah merasa malu. Ya, silakan pinjam kalau memang pinjam. Saya kasih nomor rekening saya, nanti balikkan. Serius, betul Pak, betul. Loh Bapak kan nggak kenal saya. Nah saya ngomong, yang menciptakan kita sama. Dia yang kenal ibu dan dia yang kenal saya. Dia lebih kaget lagi. Terus dia tanya, Bapak ini siapa? Saya pendeta. Saya tinggal di Siliwini. Saya bilang begitu. Oh yang ini. Nah akhirnya dia tahu. Ya udah. Aduh Pak, terima kasih. Kok bisa saya pas antri bareng Bapak di sini? Saudara, saya nggak ngomong tentang Tuhan Yesus. Satu kali saya diajak makan di daerah Kelapa Gading, rumah makan Makassar yang ayam bakar itu. Lagi makan dengan 3 orang pengusaha. Tiba-tiba di depan saya berapa meja agak jauh. Nah saya ini cara menginjili, salah satu cara penginjilan saya yang paling efektif. Ya saya punya istilah ini. Lihat orang yang wajahnya lecek. Tahu wajah lecek? Wajah muram, wajah susah, suram. Itu paling gampang diinjili saudara. Nah saya lihat ini bapak-bapak. Aduh wajahnya. Saya sampai gak tahan lihat ini orang kok susah bener. Saya minta izin kepada 3 orang ini. Saya ke sana ya. Oh, yang 2 kenal saya. Yang 1 ada apa? Biasa cari mangsa, katanya begitu. Itu istilah orang-orang yang kenal saya. Saya dekati, saya kenalan, saya pendeta dan begitu dengar kata pendeta, aduh, loh, kenapa? Dia cerita, saya ini mualaf, Pak, karena istri saya orang Padang. Saya bilang saya nggak ngomong agama loh. Tidak. Tapi Bapak sedang di masa yang sangat sulit. Coba Bapak cerita apa yang saya bisa bantu. Dia kaget saudara. Akhirnya dia bilang, enggak Pak, terima kasih. Oke. Saya tahu harga diri Bapak luar biasa. Enggak gampang menerima pertolongan orang. Dia lebih kaget lagi kok tahu. Gini aja kalau perlu anggap aja pinjam. Ini kebiasaan saya. Ya anggap aja pinjam. Supaya orang itu enggak malu. Ya. Aduh Pak. Aduh saya bilang, sudah enggak apa-apa. Boleh saya duduk? Akhirnya saya duduk. Nah anak saya SMP. Waktu itu pas mau ujian akhir. 3 bulan saya nggak bisa bayar SPP-nya. Nah ini besok itu terakhir Pak. Kalau saya nggak bisa bayar, maka nomor ujian itu nggak keluar. Oh ya, berapa itu? Sekian ratus ribu, nggak sampai 1 juta. Oke, saya beri uang itu. Dan kebetulan saya bawa. Wih dia kaget saudara. Gimana cara saya mengembalikan? Ya terserah. Mau nyicil, mau apa terserah. Pokoknya bawa dulu. Yang penting, anak Bapak harus ikut ujian. Dia bingung saudara. Dan saya bilang, apa yang Tuhan Yesus beritahukan saya tentang hidupmu? Jangan beranggapan Tuhan Yesus ingin kamu balik jadi anaknya. Enggak, itu urusanmu. Tapi Tuhan Yesus menyuruh saya untuk menolong. Wih, dia kaget. Sudah, dan anehnya, pas maunya diterima, Roh Kudus bilang gini, tambahin 400 ribu. Hah? Untuk apa? Anaknya nomor 2, ya. Jadi bukan yang SMP itu suka baca buku. Oh ya? Terus saya tambahin 400. Loh untuk apa lagi Pak? Aduh saya nggak tahu loh. Anak Bapak yang nomor 2 itu suka baca buku. Dan berapa hari ini? Wih dia kaget lagi. Aduh Pak. Saya itu paling capek ngurusi anak itu. Hobinya cuma ke Gramedia. Oh iya? Terus ngapain? Nah kalau sudah ke Gramedia itu bisa berjam-jam Pak. Ya saya ngojek. Ya saya tinggalin dia. Itu untung. Saya cuma baca buku, kan boleh kalau baca buku di sana. Oh iya, saya lebih kaget lagi. Bapak kok bisa tahu? Sudahlah, pokoknya Bapak. 2 hari kemudian dia telepon saya, menangis. Lu kenapa kamu? Saya pikir anaknya nggak diterima. Pak, saya harus bertobat. Lu ada apa? Bapak tahu apa yang anak saya pilih di Gramedia? Enggak tahu. Dia pilih cerita Alkitab anak-anak. Dan dia beli Alkitab anak-anak. Itu buat dia. Loh, apa dia pernah ke sekolah minggu? Tidak. Karena ibunya bimbing dia ke situ. Berarti ini panggilan saya Pak ya. Puji Tuhan kalau itu Bapak merasa begitu. Saudara, kisah ini luar biasa. Jadi ada banyak kesempatan kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Betul? Jadi, ayo. Menyatakan kasih Yesus itu nggak ada yang sulit. Asal kita nggak pelit.
Betul? Nggak pelit bagaimana? Nggak pelit waktu, nggak pelit uang juga. Betul tidak? Kalau kita nggak pelit waktu, nggak pelit uang, oh Tuhan akan bekerja lewat kehidupan kita dengan cara yang sangat indah dan sangat ajaib. Dan ini sungguh-sungguh luar biasa. Maka itu ayo jadikan hidup ini ya supaya Tuhan pakai kita semau-maunya. Amin. Kalau Tuhan memakai kita semau-maunya, sungguh saudara dampaknya itu luar biasa. Oh, Caroline, Vicky, Stier, anak-anak saya dari Frankfurt. Kok Frankfurt? Lupa. Papi lupa kamu sudah pindah ke kota mana. Oke. Saudara, maka itu ayo hari ini kita mengambil keputusan. Amin. Untuk melakukan apa saja yang Tuhan ingin kita lakukan. Maka itu kalau kita kembali ya ke Yohanes 4 tadi. Biarlah Roh Kudus yang menuntun dan memimpin hidup kita. Amin. Kemana saja. Terserah dia menuntun kita. Maka itu kalau kita nggak punya pilihan. Enak sekali berjalan dituntun oleh Roh Kudus. Nah sekarang saya akan tunjukkan ayat ini. Dan nanti saya ingin kalau ada kesaksian. Termasuk yang dari Zoom. Kalau saudara ingin bersaksi silakan. Ya, kita buka Kisah Rasul 20. Ayat ke-22 mulai. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-22. Betul, mimpi pengalaman pribadi. Ada sukacita di hati saat bahwa orang terima Yesus dalam hati. Kenapa? Karena satu-satunya hal yang membuat surga bersorak-sorai kalau kita bawa satu jiwa bertobat. Betul? Nah, ketika surga bersukacita karena kita bawa, istilah saya, kan kita dapat komisi dong. Betul? Komisinya apa? Ya ikut bersukacita. Itu ini ada yang tanya dari Surabaya. Udah Kisah Rasul 20 ayat 22. 1, 2, 3. Nah stop dulu. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Ini bukan tur Israel ya, awas. Nah kenapa dia ditawan oleh roh? Ayat 21. Paulus punya konsep hidup. Ayat 21. 1, 2, 3. Senantiasa. Apa kata lain senantiasa? Selalu. Selalu apa? Cari duit. Bersaksi. Terus kepada orang Yahudi satu, orang Yunani. Nah, senantiasa. Apa yang senantiasa kita kerjakan? Cari jiwa. Bukan mengkristenkan orang. Bersaksi tentang kasih Tuhan. Nah, karena hobinya Paulus, kalau saya pakai kata hobi, suka bersaksi tentang Tuhan Yesus, maka itu sebagai tawanan roh. Betul, Wim? Dapat komisi penjualan. Itu dia. Nah, karena Tuhan tahu Paulus suka bersaksi senantiasa, maka dia sebagai tawanan roh. Puji Tuhan, saudara dari Surabaya mengambil keputusan ke Jogja ini enggak mudah. Betul enggak? Tapi Tuhan, sampai saudara tetap berangkat. Nah ini, hidup di tawanan roh. Di hari libur begini kita bisa ambil keputusan apa saja. Saudara, maka itu setelah hampir 6 bulan saya terkunci di Nabire, nggak bisa kemana-mana. Orang-orang itu heran, yang tahu saya keliling, yang belum tahu ya, saya ini setahun minimal 200 kali naik pesawat, saudara. Bisa bayangkan. Sampai lockdown tanggal 22 Maret, saya meninggalkan Jakarta pulang ke Nabire, itu dari 1 Januari sampai 22 Maret. Di catatan saya, karena saya suka nyatet terbang kemana, itu keberapa. Itu saya terbang 49 kali. Dari 1 Januari sampai 22 Maret. Bayangkan. Ngerti nggak contoh ini? Nah, tiba-tiba saya terkunci. Orang yang tahu saya, kok kamu nggak stres? Loh, buat saya, hidup ini bukan cuma kemana-kemananya. Hidup ini Roh Kudus yang ngatur. Dan sebagaimana saudara tahu, bahkan banyak orang memberi komen ya. Dari sosial media, Instagram, Facebook, Zoom. Ternyata di antara sekian banyak pendeta, saya yang paling aktif.
Karena hampir tiap hari saya mesti ngajar lewat Zoom ini. Jadi walaupun orangnya terkunci, tapi Roh Kudus dan roh saya bisa keliling. Bahkan berkali-kali hari Minggu saya itu bisa khotbah di berapa negara sekaligus. Orangnya tetap di Nabire. Pakai Zoom. Itu kan lebih luar biasa. Coba orang yang punya duit mana bisa. Contoh ya, pagi saya khotbah di Nabire. Siang saya khotbah di Sydney, malam saya khotbah di LA. Ayo, kalau punya duit bisa nggak sehari 3 negara, 3 benua? Nggak bisa, mana pesawat apa. Tapi dengan dikunci, terima kasih pada Erik siapa yang menemukan Zoom ini. Oh, luar biasa. Bisa jadi berkat. Nah, puji Tuhan, Moses, Tuhan pasti menolong ya. Nah, apa kabar ini? Sudah lama Papa nggak kontak kamu. Ya, saya pelayanan di Karangasem. Ya, nanti kontak Papa kamu. Jelas sebagai tawanan roh. Mari kita tanya. Kita bisa ditawan jenis apa saja? Ada nggak banyak yang menawan kita? Apa saja contohnya? Hobi, duit, kemarahan, ketakutan, kekhawatiran, apa? Pelayanan. Betul, bisa menawan kita. Nah, Paulus ditawan oleh Roh Kudus. Dibelenggu, diikat, dikontrol, diatur, disetir. Wih, luar biasa. Oleh Roh Kudus. Maka itu dia terus bisa pergi kemana-mana. 23, 24. Coba lihat, lanjut. Masih Kisah Rasul 20. 24. Ya. Ulangi. 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan yang sedikit pun. Ya. Menyelesaikan pelayanan kesaksian untuk memberi kesaksian karunia Allah. Aku tidak menghiraukan nyawaku. Ayo. Sedikit pun. Artinya nggak egois. Nggak takut mati. Nggak takut rugi. Tidak takut miskin. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Karena dia disetir, dibelenggu, ditawan, dikontrol oleh Roh Kudus. Asal apa? Dia bisa menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan. Wih, ini luar biasa. Saudara pebisnis, saudara karyawan, saudara ibu rumah tangga, saudara pensiunan, saudara pelajar, saudara mahasiswa, pengangguran sekalipun. Kalau hidup ini kita serahkan pada Roh Kudus, dia akan nyetir kita. Untuk hidup tetap berdampak dan jadi berkat buat orang lain. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Sibuklah, nggak apa-apa. Tanggung jawab saudara-saudara kerja, saudara kuliah sebagai mahasiswa, saudara pelajar, sekolah. Kerjakan. Saudara pegawai, karyawan, kerjakan serius. Bukankah dimanapun kita berada, kita pasti bisa ketemu orang? Betul, kemarin pagi pas kami mau berangkat dari Hotel Alana, ya ke mana Sleman ya. Nah, tiba-tiba saya lihat, loh, kok ada tulisan nasi di dalam kotak-kotak plastik. Saya lihat, kok kelihatannya menarik, enak. Harganya murah, cuma 10.000, saudara. Nah, padahal kami mau diundang makan. Karena Roh Kudus gerakkan, kamu beli semua. Nah, saya tanya pada pegawainya, ada lagi enggak Pak, ini sisa? Oh ya udah, saya beli 4. Tiba-tiba ada roti, yang satu plastik, ya tumpuan kayak muffin begitu, isinya 5 atau 6, saya lupa. Saya beli semua, bayangkan, 6 bungkus itu. 4 nasi dan 12 roti dari 2 kotak. Cuma 60.000, saudara. Nah, saya nggak tahu mau dikasih siapa. Ya udah, Anda menuju tempat parkir. Kami ketemu cleaner hotel lagi ngepel. Roh Kudus bilang kasih dia 1. Memberkati, dia kaget. Nah, sudah. Nggak lama juga habis 6 itu. Nah, ini yang kita harus buat dalam hidup ini. Kita buat apa? Oke? Saya stop dulu. Ada yang memberi kesaksian di sini atau yang di Zoom? 1 orang? Ada enggak? Ayo di sini siapa? Ayo cepat. Jangan lama-lama. Ada?
Ayo, kalau tidak ada satu ayat terakhir. Filipi 2:21. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Nah, ini loh masalahnya. Ya, yang bertanya bagaimana bisa peka terhadap Roh Kudus? Yaitu tadi, kalau saudara dan saya melakukan apa saja, kecil maupun besar, bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kepentingan Kristus Yesus. Maka kalau kita kerjakan itu aman. Pasti hanya Roh Kudus yang bekerja. Amin. Jadi cek, walaupun saudara bisnis, saudara kuliah, saudara pelajar, saudara pegawai, saudara karyawan, saudara apa saja. Kerjakan apa saja, cek untuk kepentingan siapa dalam hidup ini. Kalau saudara tahu, saudara yakin untuk kepentingan Kristus Yesus, kerjakan. Orang Jawa bilang ngegas, tahu ya. Woi, terus begitu. Ya, nggak pakai rem, jangan. Ya, ada yang tanya di sini apa tadi ini. Kalau tempat kerja, ya kita selalu ada doa pagi, tapi pesertanya 99% non Kristen. Woi, keren sekali dong. Saat saya disuruh apa ini pimpin doa boleh apa enggak? Pada akhir doa saya sebut ya, harus dalam nama Tuhan Yesus. Nah, enggak dong, karena mereka tahu cara kita adalah cara kita. Justru kesempatan untuk menyatakan itu. Kan kita selalu bilang dulu kalau tempat kerja ya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Justru kesempatan untuk jadi saksi. Ya saudara, jadi mulai hari ini ayo dalam hidup kita. Saudara dan saya selalu mikir bagaimana hidup ini berdampak dengan orang lain. Ilustrasinya, awas kita kalah dengan nyamuk. Kok nggak ada yang ngamen? Malu kalau kita kalah dengan nyamuk yang cuma nempel berapa detik saja, nggak cuma bentol saudara, nggak cuma rasa gatal, tapi kalau dia bawa virus malaria, virus demam berdarah, bisa KO hidup ini. Jadi mudah nggak untuk jadi berkat buat orang lain? Ayo, mudah nggak untuk berdampak buat orang lain? Sangat mudah, ya asal tidak pelit. Nah itu dia. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo belajar untuk berdampak buat orang lain. Tepuk tangan. Haleluya. Oke, puji Tuhan.